Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah dengan NIM 231195. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang yang pertama itu dari kelompok 4 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Agama pada Masa Anak-anak. Seterusnya yaitu dari kelompok 6 yang berjudul Jiwa Keagamaan pada Orang Dewasa. Nah, yang terakhir itu dari kelompok 9. Untuk kelompok 9 sendiri dengan judul Gangguan Perkembangan Jiwa Keagamaan. Langsung saja kita pembahasan untuk kelompok keempat terlebih dahulu. Nah, untuk penjelasannya itu periode pertumbuhan pada anak-anak. Tahapan perkembangan kehidupan manusia dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama dari umur 0 sampai 2 tahun, periode vital atau menyusui. Terus yang kedua itu dari umur 3 sampai 6 tahun. Ini termasuk dalam periode estetis atau masa mencoba dan bermain. Dan selanjutnya yaitu pada umur 6 sampai 12 tahun. Di periode ini termasuk dalam intelektual atau masa sekolah. Terusnya yaitu umur 12 sampai 21 tahun dan umur 21 tahun ke atas. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang agama pada masa anak-anak. Sebagaimana dijelaskan, yang dimaksud dengan masa anak-anak ini adalah masa sebelum berumur 12 tahun. Jika mengikuti periodisasi yang dirumuskan dari Elizabeth B. Hurlock, dalam masa ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu 0 sampai 2 tahun, yang kedua 2 sampai 6 tahun, dan yang ketiga itu dari 6 sampai 12 tahun. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata yang ada di lingkungannya, yang ada awalnya diterima secara acuh. Tuhan bagi anak pada permulaan merupakan suatu yang asing untuk didengar, karena tahap pertama ini dikarenakan ia mempunyai pengalaman yang akan membawanya ke sana, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Dalam menjelang usia 3 tahun, yang dimana hubungan dengan ibunya tidak lagi terbatas pada kebutuhan atau bantuan fisik, atau tetapi meningkat lagi pada hubungan emosi, di mana ibu menjadi objek yang dicintai dan butuh untuk kasih sayangnya. Menurut Zakiyah Derajat, sebelum umur 7 tahun itu, anak terhadap Tuhan pada masa negatif. Ia berusaha menerima pemikiran tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan, sedang gambaran mereka tentang Tuhan sesuai dengan emosinya. Kepercayaan yang terus-menerus tentang Tuhan, tempat dan bentuknya bukanlah karena rasa ingin tahunya, tetapi didorong oleh perasaan takut dan ingin rasa yang aman. Materi selanjutnya yaitu tahap perkembangan beragama pada anak. Yang pertama itu ada the fairy tale stage atau tingkatan dongeng. Nah, pada tahap ini anak yang berumur 3 sampai 6 tahun itu, konsep mengenai Tuhan ini banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, sehingga dapat menanggapi mereka itu menganggap agama menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang ada dalam dongeng-dongeng, seperti yang dihayalkan mereka itu. Dan pada usia ini perhatian anak lebih tertuju pada pemuka agama maksudnya. Dan untuk yang kedua itu the realistic stage, maksudnya itu tingkatan kepercayaan. Nah, pada tingkatan ini pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai pencipta, yaitu hubungan dengan Tuhan pada awalnya terbatas pada emosi saja. Dan pada tahap ini semua satu hal yang perlu digarisbawahi, yaitu pada usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis, sehingga wajar bila anak harus diberi pelajaran dan biasakan melakukan sholat pada usia seperti ini, dan dipukuli bila tidak melanggarnya.
Yang ketiga yaitu pada fase individual stage atau tingkat individu. Nah, tingkat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu konsep ketuhanan yang konvensional dan konferensif dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Yang kedua yaitu konsep ketuhanan yang lebih murni, dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Yang ketiga yaitu konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos humanis dalam diri mereka dan menghayati ajaran agama. Nah, berkaitan dengan masalah ini, Imam Bawani ini membagi fase perkembangan agama itu menjadi 4 bagian. Yang pertama fase dalam kandungan, yang kedua fase bayi, yang ketiga fase kanak-kanak, dan yang keempat itu fase di masa sekolah. Materi selanjutnya yaitu sifat keagamaan pada anak. Yang pertama yaitu unreflektif atau kurang mendalam atau tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, cukup sekedar saja, dan mereka merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Yang kedua yaitu egosentris. Sifat egosentris ini berdasarkan hasil penelitian Piaget tentang bahasa pada usia 3-7 tahun. Dalam hal ini berbicara bagi anak-anak tidak mempunyai arti seperti orang dewasa. Pada usia 7-9 tahun, doa secara khusus dihubungkan dengan kegiatan atau ide-ide dengan kegiatan gerak-gerik tertentu, tetapi amat konkret dan pribadi. Dan yang ketiga itu antropomorfis. Konsep anak mengenai ketuhanan pada umumnya berasal dari pengalamannya. Dikala ia berhubungan dengan orang lain, pernyataan anak mengenai dan biasanya mencerminkan usaha mereka untuk menghubungkan penjelasan religius dan abstrak yang dunia pengalaman mereka yang bersifat subjektif dan konkret. Materi selanjutnya yaitu verbalis dan ritual. Kehidupan agama bagi anak sebagian besar tumbuh dari sebab ucapan atau verbal. Dan yang kelima itu imitatif. Tindakan keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya diperoleh dengan cara meniru. Dan yang selanjutnya yaitu rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan pada anak. Materi selanjutnya yaitu materi pendidikan Islam untuk anak usia 0-6 tahun. Di masa anak usia 0-2 tahun terlebih dahulu, pendidikan agama bagi usia ini secara informal dalam keluarga sebelum anak memasuki sekolah. Nah, pada usia ini materi pendidikan disampaikan melalui pengalaman sehari-hari, termasuk ucapan, tindakan, dan sikap orang tua. Pengaruh kondisi orang tua sangat besar dalam pembentukan kepribadian anak, karena anak belum mampu berpikir abstrak dan memiliki perbendaharaan kata yang terbatas. Namun mereka sangat peka terhadap sikap dan emosi orang tua. Mereka bisa merasakan kasih sayang dan ketidakpuasan. Nah, untuk materi selanjutnya itu pada usia 3-4 tahun. Pada usia 3-4 tahun ini, anak sudah mempelajari atau mendalami pendidikan agama dasar yang sebelumnya sudah dikenalkan oleh orang tua, dan mulai mengikuti bacaan dengan bernyanyi ataupun bertepuk tangan, menirukan gerakan beribadah, menghormati orang tuanya dan orang di sekitarnya ataupun gurunya. Selanjutnya itu pada umur 4-5 tahun. Pada umur 4-5 tahun ini, anak sudah mampu bernyanyi, bertepuk tangan, mulai menghafal doa pendek, berdoa untuk kegiatan, misalnya doa makan, doa tidur, dan mulai menghafal gerakan ibadah seperti sholat dan mengucapkan salam ataupun berterima kasih. Dan untuk selanjutnya yaitu usia 5-6 tahun. Pada usia ini, anak mulai menguasai tahapan proses. Anak lebih matang dalam menghafal doa, melakukan aktivitas penanaman nilai-nilai agama sejak usia dini. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dengan judul makalah Jiwa Keagamaan pada Orang Dewasa. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada fase-fase orang dewasa. Nah, fase-fase orang dewasa ini yang pertama itu ada masa dewasa dini atau dewasa awal.
Masa dewasa ini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan baru. Ini secara umum berusia sekitar 18 sampai 25 tahun. Sekitar atau berakhirnya itu dari umur 35 sampai 40 tahun. Adapun tahapan perkembangan masa dewasa ini, yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua itu ada perkembangan intelektual, yang ketiga ada perkembangan peran sosial, yang keempat itu maksudnya ada masa dewasa madya. Nah, untuk yang madya ini sekitaran umur 30 sampai 40 tahun dan berakhir itu sekitar umur 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya perubahan-perubahan jasmani dan mental seperti sudah menua, keriput atau apalah. Pada umur 60 tahun biasanya terjadi penurunan kualitas fisik, sering pula diiringi oleh penurunan daya ingat. Usia madya merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia. Kemudian perubahan fisik dan psikis menjadi lebih kelihatan tahapan-tahapan pada masa madya ini. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pada masa dewasa akhir. Pada masa ini pada rentang usia sekitar 65 tahun. Nah, tahapan masa dewasa akhir ini merupakan yaitu yang pertama ada periode kemunduran pada masa usia dewasa akhir, kemunduran fisik dan mental secara perlahan di mana seseorang menjadi tua. Yang kedua yaitu perbedaan individual pada efek menua. Proses menua akan mempengaruhi orang-orang secara berbeda-beda. Yang ketiga yaitu masuk ke dalam materi faktor diri sendiri. Faktor dari dalam diri sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu kapasitas diri dan pengalaman. Dan materi selanjutnya yaitu karakter, sikap, dan masalah-masalah keagamaan pada orang dewasa. Nah, sejalan dengan tingkat perbedaan usia itu, maka idealnya sikap keagamaan pada dewasa memiliki karakteristik. Ya, beberapa poin saya bacakan. Yang pertama itu menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan saja. Yang kedua yaitu cenderung bersifat realistis. Yang ketiga bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama. Yang keempat tingkat ketaatan agamanya itu didasarkan pada pertimbangan dan tanggung jawab diri sendiri. Sikap keagamaan merupakan realitas hidup seseorang. Dan selanjutnya yaitu perkembangan jiwa beragam pada orang dewasa. Nah, pada usia dewasa biasanya seorang sudah memiliki sifat kepribadian yang stabil. Saat telah menginjak usia dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka, seperti saya hidup dan saya tahu untuk apa, menggambarkan bahwa di usia dewasa ini orang sudah memiliki tanggung jawab serta menyadari makna dari hidup. Selanjutnya itu masuk ke materi dari kelompok terakhir yaitu gangguan perkembangan jiwa keagamaan. Langsung saja saya masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu ada gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Gangguan dalam perkembangan keagamaan hal yang sering terjadi dalam jiwa di berbagai kalangan para pemeluk agama, karena agama itu sendiri berasal dari pemikiran manusia pemeluknya yang mempercayainya. Gangguan ini menurut ilmu psikologi, gejala ini terjadi karena 4 hal. Yang pertama itu kognisi atau pengenalan. Hal yang pertama dilakukan oleh seorang ketika melihat sesuatu yang baru adalah berbeda. Ia mencoba untuk mengetahui atau berusaha untuk mengenali apa itu. Yang kedua itu emosi. Emosi juga dapat menimbulkan gangguan kejiwaan karena emosi itu selalu mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu tanpa memperhatikan aturan atau undang-undang, baik secara konstitusi kenegaraan maupun secara keagamaan. Yang ketiga itu ada konasi atau kemauan. Pada dasarnya adalah sifat yang terpuji karena kemauan dapat membuat orang bertindak nekat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dan yang terakhir itu ada gejala campuran. Setelah melihat perbedaan, timbul rasa ingin tahu dan akan muncul emosi yang mendampingi kognisi, dan dengan demikian manusia akan tidak stabil jika diimbangi dengan
inteligensi seseorang. Selanjutnya itu ada faktor-faktor gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Yang faktor pertama itu adalah faktor intern atau dari dalam. Faktor intern ini berpengaruh pada perkembangan jiwa keagamaan, antara lain yaitu dari faktor hereditas, faktor usia, kepribadian, serta kondisi kejiwaan seseorang. Nah, untuk faktor hereditas sendiri itu maksudnya jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara temurun-temurun, melainkan terbentuk dari unsur kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif, afektif, dan konatif. Serta untuk tingkat usia, hubungan antara perkembangan usia dengan perkembangan jiwa keagamaan tampaknya tak dapat dihilangkan begitu saja, tidak bisa, karena bila konversi lebih dipengaruhi oleh sugesti, maka tentunya konversi akan lebih banyak terjadi pada anak-anak, mengingat tingkat usia tersebut mereka lebih mudah. Seterusnya itu ada kepribadian. Kepribadian menurut pandangan psikologi terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama adalah unsur hereditas dan pengaruh lingkungan yang kedua, serta ada kondisi kejiwaan. Nah, kondisi kejiwaan ini terkait dengan kepribadian sebagai faktor intern. Ada beberapa model pendekatan yang mengungkapkan hubungan ini. Yang pertama itu model psikodinamik, yang kedua itu bentar, saya jelaskan dulu apa itu psikodinamis. Psikodinamis ini dikemukakan oleh Sigmund Freud, menunjukkan gangguan kejiwaan ditimbulkan oleh konflik yang tertekan di alam ketidaksadaran manusia. Ya, itu. Yang kedua itu ada faktor ekstern dari luar, contohnya seperti lingkungan keluarga, lingkungan institusional. Nah, untuk lingkungan institusional ini ada 3, yaitu kurikulum dan anak, hubungan guru dan murid, serta hubungan orang tua dan anak, dan hubungan anak dengan anak yang lain. Nah, agama ini dapat berperan sebagai terapi untuk mengatasi gangguan jiwa juga dalam Islam. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental ini adalah dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, zikir, untuk memuja kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan cara olahraga secara teratur. Selain itu, cara untuk mengatasi gangguan kesehatan mental itu salah satunya itu terapi psikologis, mediasi, mengatur pola makan, menghindari kebiasaan buruk, memperkuat dukungan sosial, menjaga kesehatan fisik. Nah, untuk memperlakukan orang yang mengalami gangguan mental ini ada juga. Yang pertama itu dengan cara menghargai mereka. Yang kedua dengan tidak mengikuti hasil halusinasinya. Dan yang keempat itu tidak berbohong. Yang kelima itu memahami keadaan mereka, memperhatikan ucapan Anda. Dan yang terakhir, hindari konfrontasi dengan mereka. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari ketiga kelompok tersebut. Bila saya ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.